Itu dia pasien di rumah sakit saya, sama halnya seperti itu. Jadi siapapun yang berperkara meminta bantuan hukum di kantor hukum saya bisa katakan klien kami. Lebih ke bestinya Inar. Lebih ke pemilik dari kantor hukum. Soalnya gue dibilang klien kami memiliki rumah sakit, belum tentu dokter kan? Nah, yang mengerjakan klien pasiennya dokter kan? Tapi kan bisa disampaikan pasien saya rumah sakit gue. Makanya gue katakan klien kami, tunjuk apa? Cuma lagi ngambil MH, ambil itu deh, tas gue. Kartu cuma lagi ngambilnya, makanya kemarin sih lagi ngambil master, terus ujian Pradioto. Nah itu lo tanya tuh ya, netizen kan ini bacot banget tuh deh. Tanda tangannya gue tutup, jangan diambil. Perhimpunan Advokat Intelektual Indonesia. Jadi partner kan lebih biasa. Jadi segala macam advokat ada di sini. Inar kasus perdana. Mata kau udah lama. Kau lihat lagi dong. Persianya dapetin dong, naikin lagi dong. Persianya, segitu. Jangan terlalu zoom in ya. Ya, persianya dapetin ya. Oke, boleh. Tunggu di situ. Oke, Kak Ica, kita mau update nih masalah kasusnya Inara dengan Mawar dan tidak Mawar. Sekarang kasus seperti apa dan update seperti apa dari segi hukum? Dari segi hukum. Kalau dari segi hukum, saya disclaimer dulu nih ya, teman-teman. Saya ini tidak memegang perkara laporan polisi Inara. Laporan polisi ada kuasa hukumnya yang kemarin preskon. Saya kenapa selalu menyatakan atau mengatakan klien kami, karena saya adalah pemilik dari kantor hukum Persia & Co. Jadi sama halnya seperti pemilik rumah sakit. Pemilik rumah sakit belum tentu dokter kan. Nah, tapi kalau ada pasien di dalam rumah sakit yang berhubungan sama dokter, pemilik bisa bilang itu pasien saya kan. Itu dia pasien di rumah sakit saya, sama halnya seperti itu. Jadi siapapun yang berperkara meminta bantuan hukum di kantor hukum saya bisa katakan klien kami, klien saya gitu. Kami itu kan kita semua gitu. Jadi disclaimer dulu, bukan saya kuasa hukumnya di sini. Kuasa hukumnya sebentar. Nanti saya cari ya. Kayak saya sempat men-screenshot pada saat Inara buat kuasa hukum. Mau nunggu nggak? Nunggu ya, biar beres ya. Saya pernah foto soalnya. Udah lama, tanggal 20. Ini nih. Surat kuasa Ina Idola Rusli di Inara itu satu. CCTV itu ada setelah Inara berpisah dengan mantan suami. Jadi cerai dulu, setelah bercerai, habis itu CCTV itu baru dipasang. Nah, habis itu kartu keluarga pun Inara sudah berpisah. Jadi sudah tidak bergabung dengan mantan suami. Jadi kartu keluarganya sudah sendiri, CCTV dibeli setelah bercerai. Yang disampaikan ke publik juga, saya juga bingung nih, orang-orang
pada berspekulasi membuat cerita bahwa rumah itu milik mantan suami. Itu dari mana? Inara aja belum menyebutkan apapun. Nah, kok bisa seorang ahli hukum, seorang pengacara yang sudah terkenal, kondang dan senior sekali menyatakan bahwa illegal access ini adalah pidana yang ringan, sedangkan dia belum tahu bagaimana sih faktanya, bagaimana sih barang buktinya. Oh, sudah menyatakan bahwa pidana illegal access itu pidana ringan. Coba kalau teman-teman yang belum mengerti dibuka aja di Google. Illegal access pidananya berapa tahun ancamannya gitu. Jadi ancaman pidana di atas 5 tahun itu sudah dipastikan pada saat tersangka aja sudah ditahan. Jelas berarti menjadi pidana yang berat, bukan pidana yang ringan. Tapi Oke, satu lagi aku bilang, katanya rumah itu bukan rumah Inara tapi rumah mantan suami. Ya, tapi saat ini sertifikat rumah siapa? Atas nama rumah Inara. Sertifikat rumah Inara CCTV dibeli pada saat sudah bercerai dan Inara sudah pisah kakak. Itu tandanya dia punya hak memiliki privacy. Jika siapapun seseorang yang masuk dan mengambil atau data pribadi atau ranah pribadi dia, ya jelas masuk illegal access-nya dong. berarti jadi terlapor siapa? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, nanti makanya kita serahkan aja ke penyidik, kita buat laporan polisi, kita nggak tahu nanti siapa yang akan sebenarnya yang mengambil, maka dari itu kita laporan polisi. Biar polisi lah, kehendak polisi nanti mau siapa yang dipanggil. Tapi yang pasti yang dipanggil adalah orang-orang yang memiliki saat ini CCTV itu. Siapa? Ya, kan teman-teman tahu siapa yang punya. Nah, CCTV pada saat kita buat laporan polisi, ini saya bukan kuasa hukum ya, karena saya pemilik, kembali lagi nih, saya pemilik dari kantor hukum, jadi saya hanya tahu duduk perkaranya, jadi saya ceritakan kembali ke teman-teman. Jadi pada saat kita buat laporan polisi kita di Bareskrim, tidak mungkin Bareskrim mengambil atau menerima laporan polisi tanpa barang bukti yang jelas. Jadi barang bukti kita jelas, maka dari itu alhamdulillah laporan polisi kita diterima di Bareskrim. Nah, kita memiliki video CCTV yang dimana saat ini saya belum pernah melihat CCTV yang dimana itu mereka berhubungan suami istri, ya. Jadi CCTV itu hanya dalam ruangan yang dimana saya tanya Inara, ini adalah rumah kamu, benar. Ini adalah semua benda yang di dalam benda-benda kamu, benar. Ini adalah kamu, benar. Ya berarti ini benar CCTV dia. Berarti ada seseorang yang mengakses CCTV di dalam rumahnya dia. Maka dari itu kita jadikan itu menjadi barang bukti. Tapi tidak ada saya melihat video itu video yang disampaikan katanya berhubungan badan. Saya nggak tahu, sampai saat ini saya tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima. Lalu kedua barang buktinya ada chat yang dimana ada penyebaran video-video tersebut, ya kan? Berarti kan ikut menyebarkan, ikut mendistribusikan, mengkontribusikan, berarti kan turut serta. Turut serta itu ada pasal 55 turut serta kan, gitu. Jadi ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa, biar kita serahkan dengan penyidik Bareskrim Polri nantinya seperti apa, siapa yang sebenarnya mengambil. Justru kita menunggu siapa yang sebenarnya mengambil, siapa yang disuruh. Kok bisa CCTV di dalam rumah hanya Inara yang punya, aksesnya Inara yang punya, tidak ada satupun orang yang bisa mengakses CCTV itu kecuali ada orang yang datang ke rumah. Dan di dalam CCTV itu, jadi CCTV ini CCTV yang biasa, bukan CCTV yang susah dikeluarkan memory cardnya. Jadi dia gampang dikeluarkan memory cardnya, sebentar aja dia pindahkan ke laptop, itu bisa diakses. Tapi kan dia nggak tahu bahwa itu adalah illegal access, gitu. Kalau Virgon, polisi akan membantah katanya keluarganya kalau itu dari Virgon. Ya kita nggak tahu, saya juga nggak menuduh itu Virgon. Cuma kenapa di sini terkait nama mantan suaminya dibawa-bawa? Karena kan beliau ada chat ke Inara. Aku memiliki CCTV yang dimana bla 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 bla.
Nah, berarti kan harus dipertanyakan dong sama penyidik. Kamu memiliki CCTV ini dari mana? Siapa yang ngasih? Misalkan Ibu MW punya CCTV, kamu dapat CCTV ini dari mana? Akhirnya kan terungkap siapa yang mengambil CCTV ini gitu. Akhirnya kan Itu dari illegal access. Jadi kalau misalkan orang-orang menyatakan illegal access ini adalah pidana yang ringan, saya nggak tahu tuh ilmunya dari mana tuh pidana ringan. Yang jelas-jelas mungkin teman-teman bisa buka aja, nggak usah saya yang bukain, buka aja di Google illegal access ancaman pidananya berapa lama. Lalu ada yang menyampaikan juga bahwa perzinaan itu adalah pidana yang berat, boleh dibuka juga. Ancaman hukum pidana perzinaan itu berapa lama gitu. Lalu ada lagi nih pertanyaan, Mbak Marisa udah punya kantor hukum Persia Enko, kok bisa? Kan bukan pengacara. Emang siapa bilang orang punya kantor hukum itu harus jadi pengacara? Siapa yang punya kantor hukum bukan pengacara? John LBF punya pengacara bukan? Nah, punya kantor hukum nggak? Gitu. Jadi teman-teman kadang-kadang menghujat tapi tidak mencari tahu dulu kebenarannya. Saat ini saya juga masih sekolah magister hukum. Lalu kemarin saya telah mengikuti UPA, ujian profesi advokat, yang dimana sebenarnya banyak banget tuh pradi yang lain-lain. Tapi karena saya maunya resmi, nanti dituduh-tuduh lagi, saya ngambillah pradi oto. Nah, pradi oto itu sangat jelas ujiannya seperti apa gitu. Tapi belum keluar hasilnya, jadi belum disumpah sebagai advokat. Oke, Kak Ica, ini mengingat Kak Ica adalah orang terdekat dari Inara yang Ya. Inara juga curhatnya ke Kak Ica. Ya. Mungkin sekarang kan kabarnya Inara juga sudah meminta cerai kepada Insan. Ya. Akhirnya itu kenapa itu bisa terjadi? Oke, jadi Inara itu berkenalan sama Insan itu kan di bulan Juli, lalu dia menikah itu di 7 Agustus. Ini saya ingat ya, ini saya menyampaikan sesuai kronologi yang disampaikan oleh Ina Idola Rusli. Dan dia sampai saya mintakan surat pernyataan, kebenaran, keabsahan, keterangan alat bukti Ina Idola Rusli bahwa dia dengan ini bahwa semua dokumen dan keterangan yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. Jadi apa yang saya sampaikan menurut apa yang disampaikan oleh klien saya. Bukan saya menangani perkara ya, ingat. Klien saya kenapa? Karena saya pemilik kantor hukumnya. Gitu. Kak Ica kan kabarnya kemudian mau mengajukan hak asuhannya. Ya. Ada respon dari Kak Inara terkait itu? Saya nggak tahu. Kita mau lanjutkan lagi nggak perihal yang tadi kronologi? Oke. Berkenalan di bulan Juli, lalu menikah tanggal 7 Agustus. Menurut kronologi Inara, bukan menurut saya ya, yang dia sampaikan, dan dia sudah menandatangani ini. Lalu tanggal 8 katanya ada video ini. Lalu tanggal 19 Agustus si Mbak Mawa chat bahwa ini suami saya, ngaku nggak sih kalau dia udah beristri. Dari situlah Inara kaget. Dan tapi kan kaget statusnya udah menikah. Marah doang kan, cuma bisa marah doang. Nah lalu akhirnya bohong lagi nih. Bohong lagi. Dia bilang iya sebenarnya aku memang udah punya istri, udah punya anak, tapi aku udah talak cerai dan aku sudah bertahun-tahun pisah rumah. Makanya kenapa si Inara sempat bertanya kan di chat ini nih. Teman-teman pernah baca chatnya nggak? Saya nggak menyiapkan chatnya. Yang kamu benar nggak sudah talak 2? Nah ini. By the way sudah pernah talak 2 dan sudah pisah rumah juga ya. Nah karena pada saat setelah ketahuan, ya kan di chat tanggal 19 Agustus, 19